Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Yes, ya, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Mana Irsal? Baik. Mari kita doakan Irsal supaya Irsal ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga esok hari Irsal bisa hadir kembali bersama kita belajar dalam kelas. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di sini biasa dalam memimpin doa? Rifki, ayo Rifki. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme pada diri kita sebagai pelajar yang baik, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, anak-anak, silakan berdiri. Silakan kembali. Kalian bisa lihat di sini etika dalam kecerdasan artifisial, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah kalian tahu apa itu kecerdasan artifisial? Apakah kalian mengetahui tentang etika kecerdasan artifisial dan bagaimana sikap kita seharusnya menghadapi zaman yang sangat canggih seperti sekarang ini? Pada pembelajaran lalu kalian kan sudah mempelajari ya tentang apa itu namanya kecerdasan artifisial.
Pernah kan kalian menggunakan ChatGPT kayak gitu kan? Ya, pembelajaran yang lalu kan juga kita sudah membuat tugas yang menggunakan ChatGPT. Contohnya itu adalah AI generatif. Baik. Nah, kita nanti akan membahas tentang apakah kecerdasan artifisial dan bagaimana sikap kita seharusnya menghadapi zaman yang sudah canggih seperti sekarang ini, dan bagaimana etika kita dalam menggunakan AI. Ya. Baik, tujuan pembelajarannya pada pembelajaran hari ini adalah, kalian diharapkan mampu untuk memahami etika, kesadaran, kecerdasan artifisial. Ya. Yang keduanya, kalian diharapkan mampu mempraktikkan etika, kecerdasan artifisial baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Ya. Baik, sebelum kita mulai masuk pada pembelajaran, jangan tegang dulu. Kita akan SPG. Ayo, kita diri semuanya dulu. Diri semuanya dulu. SPG. Biar tidak tegang, ya. Biar aturan-aturannya pada kembali lagi. Baik, siap. Ikutin ya. Sekarang duduk kembali. Baik. Dan tidak terlalu tegang kan? Jangan terlalu tegang, santai aja. Ya. Di sini Bapak memiliki dua video, dua video AI. Di sini ada video yang nyata dan tidak nyata. Atau maksudnya video sebenarnya dan video buatan kecerdasan artifisial. Ya, kita saksikan dulu ya. Nah, ini. Which one is real? Namanya nih. AI. Ya. Oh iya. Pinter. AI. Ya. Itu ada dua buah video yang benar-benar seperti nyata, ya. Bayangkan secanggih itu sudah teknologi zaman sekarang. Coklat yang nyata dan coklat yang tidak nyata. Maksudnya coklat yang tidak nyata itu adalah coklat yang dibuat oleh kecerdasan sebuah komputer. Nah, Bapak memiliki sebuah video lagi, ya. Kita akan menyaksikan. Over and you start getting to these what I call local maxima, where you don't realize basically how dumb you were. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. Gambar manusia seperti asli, ya, videonya seperti asli. Sekarang zaman sudah sangat canggih, maka dari itu kita harus sangat
berhati-hati ya menggunakan AI ini karena bisa disalahgunakan. Baik, selanjutnya, nah ini pengertian kecerdasan artifisial. Pertanyaan tadi jawab. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Itu tadi mesin itu yang kalian lihat itu gambar itu adalah mesin yang belajar dan berpikir seperti manusia. Nah, mesin ini bekerja dengan kecerdasan buatan atau biasa disebut artificial intelligence, tapi tidak memiliki perasaan seperti kita manusia. Dengan kata lain, AI bisa membuat konten seperti teks, gambar, musik maupun video. Nah, itu AI generatif. Kalian sudah pernah menggunakan ChatGPT ya? Pernah nggak? Apa lagi? Cici, terus ada lagi? Anfa, apa lagi? Gemini, ya. Itu salah satu daripada contoh-contoh daripada AI generatif yang bisa membuat konten seperti teks, gambar, musik maupun video. Nah, karena AI ini sangat rentan untuk bisa disalahgunakan ya untuk penipuan atau apalah itu ya. Dan sehingga membuat orang itu dirugikan. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan teknologi AI ini dengan bijak untuk kebaikan dan mengedepankan prinsip etika AI. Pertama adalah apa? Transparansi, lalu keadilan, akuntabilitas, privasi dan keamanan. Nih, tuh contoh AI generatif, ya kan? Mana pakai ini? Mana nggak? Mana di mana? Di handphone dulu masing-masing. Ya, gunakan itu dengan bijak. Ada Copilot, ini dari Microsoft. Ada yang sering digunakan ini, ya, ChatGPT. Namun kita harus bijak menggunakannya, ya. Nah, kita akan masuki pada apakah itu etika. Etika adalah aturan tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam teknologi, etika membantu kita menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, harus ada tanggung jawabnya. Ya. Mengapa etika penting dalam AI? Ketika AI digunakan dengan etika, nih, untuk belajar, tidak untuk menyontek. Jika AI digunakan dengan tidak etika, kalian menyontek saat ujian. Tapi kalau dengan etika, hanya untuk belajar, ya. Lalu untuk bermain, permainan game yang baik-baik, ya kan, yang bagus-bagus. Tapi juga atau bermain apa tuh, chatting ya kan, dan menyebarkan informasi palsu. Ini banyak sekarang. Apa sih biasanya itu? Berita apa? Berita palsu. Berita palsu itu apa? Biasanya hoax ya. Tuh, kalian sering kan dengan kayak gitu. Nah, dan ketika AI digunakan dengan etika, itu kita bisa berkomunikasi. Salah satunya apa? Kalau misalnya kita berkomunikasi, ya, dan menggunakan gambar atau suara orang lain tanpa izin itu adalah salah satu penggunaan AI yang tidak menerapkan etika, ya. Sehingga banyak tuh penipuan-penipuan. Gampang kalau zaman sekarang untuk menipu, tinggal foto, masukin untuk menipu, suara direkam menggunakan AI, buat karakternya, jadi. Lanjut. Nah, sekarang prinsip dalam menggunakan AI. Pertama adalah transparansi. Jujur. Jangan menggunakan AI untuk menipu, untuk mencontek tuh kalian ini. Gak boleh ya. Kalau di dalam kelas
Menggunakan AI itu tidak untuk menyontek, ya. Gunakanlah untuk belajar, membuat ide, dan mempercepat pekerjaan. Tapi ingat, bukan untuk menggantikan sebuah kejujuran, ya. Lalu yang kedua adalah adil. Jangan gunakan AI untuk merugikan orang lain, untuk menipu. Kembali lagi tadi, untuk menipu nggak boleh, ya. Untuk mencuri atau membuat orang lain dirugikan. Lalu akuntabilitas, bertanggung jawab ketika menggunakan AI. Gunakan AI dengan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang baik, ya, untuk belajar. Lalu privasi, kita harus menjaga data pribadi. Itu biasanya nih gampang banget kita untuk memberikan nomor HP kita, ya, kepada orang lain, kepada orang yang tidak kenal. Jangan sembarangan memberikan nomor handphone pribadi, alamat, nama kita, ya, atau yang biasanya kata sandi, kata sandi ini kata sandi email kita, hati-hati, ya, atau kata sandi akun TikTok kita, apalagi selain itu Facebook, Instagram, handphone, apalagi, ya, jangan sembarangan karena bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Jika ingin berbagi, pastikan orang yang bisa dipercaya. Dengan begitu kita bisa tetap aman saat menggunakan teknologi internet setiap hari. Nah, mempraktikkan etika kecerdasan artifisial. Cara menerapkan etika AI di kehidupan sehari-hari. Menggunakan ChatGPT untuk belajar. Kontek jelas, ya. Nah, gunakan untuk membantu memahami pelajaran, bukan untuk menyalin jawaban. Tuh, ingat, hanya untuk memahami pelajaran, bukan menyalin jawaban yang ada di ChatGPT. Lalu membuat gambar AI, membuat gambar dengan AI. Pastikan tidak meniru karya orang lain tanpa izin, ya. Mencari informasi di internet, periksa dulu kebenaran sumbernya. Jangan-jangan berita terus kamu langsung bagiin, padahal itu adalah fitnah, ya. Zaman sekarang gampang banget orang bikin berita bohong, disebar di internet, seorang percaya, orang nge-share kembali, ya. Itu hati-hati, kita harus memastikan dulu sumbernya. Atau kita harus berpikir kritis dulu, dari mana ini sumbernya, apakah bisa dipercaya atau tidak. Jangan langsung kita sebar, ya. Lalu menggunakan media sosial, jangan menulis hal yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Ketika kamu bermain Instagram, ketika kamu bermain TikTok, ketika kamu bermain Facebook, jangan asal ketik. Jangan menyakiti perasaan orang lain, jangan ngatain orang lain, sehingga membuat menjadi bertengkar, ya. Ketika sudah seperti itu akan sangat berbahaya. Nah, menggunakan ponsel atau laptop di sekolah, gunakan sesuai waktu dan izin dari guru. Baik, kita sudah memasuki kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kecerdasan artifisial harus digunakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, AI bisa membantu kita belajar dan bekerja, tetapi kita harus tetap berpikir sendiri. Perhatikan, menggunakan AI dengan etika berarti menghargai kejujuran, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, serta memakai teknologi untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Ya, sudah selesai. Baik, di sini Bapak sudah membagi 4 kelompok, sudah lengkap ya kelompoknya, kecuali tadi Irsan, ya, yang tidak hadir pada hari ini. Di sini kalian akan memecahkan suatu masalah, ya, tentang studi kasus. Judulnya gambar dari AI. Di sini ada ceritanya dan juga ada pertanyaannya, sehingga kalian
Setiap masing-masing kelompok akan memecahkan permasalahan yang ada di cerita ini. Ya. Setelah selesai, nanti kalian setiap kelompok akan maju mempresentasikan jawabannya dan kelompok lain boleh menanggapi. Siap? Ya. Jangan lemes dong. Ayo semangat. Nih dari kelompok 1 kita kerja sama ya. 2, 3. Nah. Baik, kita mulai dari sekarang. Ya. Ayo baca. Kerja sama. Kalau ada yang susah, ada yang sulit, tanya yang di bawah. Ya. Apa yang ada yang benar? Oke. Kalau ada yang masih kesulitan kamu tanya ya. Ya. Apa? Sulit. Iya. Dan sudah selesai? Belum? Belum? Ya, silakan. Lanjut.
Kita tunggu yang lain, kelompok 1 sudah selesai. Ya, yang lain, kelompok yang lain. Kelompok 1 sudah selesai. Kalau nanti semua kelompok sudah selesai, baru kita akan memulai presentasinya. Kelompok 4 sudah selesai belum? Belum. Oh, satu lagi. Kelompok 3 sudah selesai. Apa lagi? Satu lagi. Semangat. Ini kelompok 2 sudah selesai. Sebentar lagi. Ya, ini sedikit lagi. Ya, terus apa selesai? Kelompok 3 selesai? 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 Kita tunggu kelompok itu. Ini kelompok 3. Nah, boleh sih, nggak apa-apa, terserah ya. Kan nanti bantu semua. Oh iya. Sudah semuanya? Ini sudah belum? Kelompok 4. Nah, nih. Kalau sudah selesai, kelompok 1 selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 selesai, kelompok 4 selesai. Baik, kita akan langsung saja masuk pada pertemuannya. Dan kalian boleh menanggapi ya, kalau misalnya memang mau ada tanggapan. Baik, kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 dulu yuk, kelompok 1 ke depan. Ke depan, saya balik ke sini.
sebaiknya Raffi berkata jujur kepada gurunya karena sudah memakai AI tanpa izin. Ya. Jika menurutmu kapan kita boleh menggunakan AI untuk membaru belajar dan kapan sebaiknya tidak? Menurut kami saat ada waktu luang dan hanya boleh digunakan untuk belajar bukan menyontek. Ya, betul. Bagaimana cara agar penggunaan AI di sekolah tetap adil dan tidak merugikan teman lain dengan menggunakan AI sesuai izin guru dan harus dijelaskan guru? Ya, bagus. Sudah selesai ya. Ada yang mau kasih tanggapan dari kelompok lain? Ya, bagus. Ya, silakan kasih tepuk tangan. Ayo. Sekarang kita ke kelompok 2. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Ya, ini kelompok 2 nih. Laki-laki semuanya jagoan. Siapa yang membaca? Adit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutmu, apakah Raffi sudah bersikap etis dalam menggunakan AI untuk tugas sekolah? Mengapa? Menurut kelompok dua, belum, karena Raffi menyontek dengan AI tanpa izin. Kedua, apa yang sebaiknya dilakukan Raffi agar tetap jujur dan bertanggung jawab? Menurut kelompok dua, sebaiknya Raffi berkata jujur karena bapaknya menggunakan AI. Kedua, menurutmu apa yang kita boleh menggunakan AI untuk membantu belajar dan apa sebaiknya tidak? Menurut kelompok dua, kita boleh menggunakan AI untuk mencari berita, tetapi tidak boleh menggunakan AI untuk menyontek. Keempat, bagaimana cara agar menggunakan AI sesuai tetap adil dan tidak merugikan teman lain? Menurut kelompok dua, dengan menggunakan AI sesuai izin guru, tidak boleh menyebarkan berita hoax. Ya, sudah selesai. Ada yang mau memberi tanggapan dari kelompok lain? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya dari kelompok 3. Kasih tangan. Oh, iya. Dan sana. Siapa yang mau baca? Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban studi kasus gambar dari AI. Nomor 1. Menurutmu, apakah Raffi sudah bertindak etis saat menggunakan AI untuk tugas sekolah? Mengapa? Menurut kami belum, karena dia mengerjakan tugas AI dengan bantuan AI. Nomor 2. Apa yang sebaiknya dilakukan Raffi agar tetap jujur dan bertanggung jawab? Sebaiknya Raffi berkata jujur dan tidak berbohong kepada gurunya. Nomor 3. Menurutmu, kapan kita boleh menggunakan AI untuk membantu belajar dan kapan sebaiknya tidak? Kita boleh menggunakan AI. Kita boleh menggunakan AI untuk mencari informasi dan tidak untuk menyontek. Bagaimana cara menggunakan AI di sekolah agar tetap adil dan tidak merugikan teman lain? Dengan memakai AI, kita sudah diizinkan guru dan tidak menyontek dari hasil AI. Ya, ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 3? Ya, ya, silakan. Terima kasih ya. Ya, silakan duduk kembali untuk kelompok 3. Dan untuk yang terakhir adalah kelompok 4. Kasih tepuk tangan yang meriah. Siapa yang mau baca? Dua. Ya, dua baru kenceng ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban studi kasus gambar dari AI.
kita yang pada hari ini tentang AI. Jadi dalam penggunaan AI itu harus menggunakan etika, harus bijak, kita harus jujur, ya, berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Dan Bapak selalu berpesan kepada kalian, jaga data pribadi kalian masing-masing agar tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka, untuk menipu, ya, untuk merugikan diri kalian dan juga merugikan orang lain, sehingga akan timbul fitnah yang bisa merugikan kita semua. Baik, di sini Bapak memiliki lembar evaluasi. Ya, kalian dapat menjawab evaluasi ini masing-masing secara pribadi setelah dari banyak pembelajaran tadi kita bahas. Ya, Bapak akan membagikannya. Ya, sih. Bagi. Lagi. Sudah selesai? Belum. Nomor 1 sudah? Sudah. Nomor 1. Itu lagi.
selesai? Ya. Ya. Tidak. Ya, ini pekerjaan evaluasi kalian semuanya sudah selesai ya, sudah ada yang belum? Sudah selesai semua? Baik. Sudah di akhir pembelajaran kita. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian baik di sekolah maupun di rumah ya. Ingat selalu untuk menggunakan AI dengan bijak. Baik. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Silakan Rifki, kita rapi-rapi. Siap, Rifki.